Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali di mata kuliah metabolisme. Jadi kita akan melanjutkan terkait dengan materi kita, yaitu biosintesis lipid. Kali ini kita akan membahas terkait dengan biosintesis triasilgliserol, fosfolipid pada membran, dan juga kolesterol, gitu ya. Jadi beberapa hal itu yang akan nanti kita kaji di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah triasilgliserol, gitu ya. Jadi triasilgliserol merupakan salah satu bentuk simpanan lipid, gitu ya. Jadi dan yang pertamanya dalam bentuk asam lemak. Jadi yang kita tahu kan bentuk asam lemak yang merupakan hasil sintesis ataupun kita peroleh dari makanan itu disimpan sebagai energi lemak itu dalam bentuk triacylglycerol atau selain disimpan dalam lemak juga sebagai komponen dari eh, membran yaitu fosfolipid. Dan ini merupakan dua komponen penting yang saya pikir sebagai mahasiswa biokimia perlu tahu terkait dengan itu. Nah, penyimpanan hewan dan tumbuhan eh, untuk kebutuhan energi biasanya cukup beragam gitu ya. Nah, tumbuhan itu bisa ditemui di dalam biji, misalnya kacang-kacangan gitu ya. Terus kemudian manusia dengan berat sekitar 70 kilogram itu memiliki kurang lebih 15 kilogram lemak. Jadi dengan perhitungan itu sekitar 15 kilogram lemak itu cukup untuk bertahan 12 minggu sebenarnya. Terus kemudian dan tentunya ini kalau dibandingkan dengan energi yang kita peroleh dari glikogen misalnya itu dengan kondisi sebesar itu tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan selama 12 hari. Jadi memang ke energi yang tersimpan di dalam lemak itu memiliki simpanan energi yang tinggi dibandingkan dengan karbohidrat begitu ya. Dan mulai dari hewan, tumbuhan dan bakteri itu membuat fosfolipid untuk membran selnya. Jadi itu ya. Jadi memang komponen dari eh, membran sel itu salah satunya adalah fosfolipid dan itu menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan dari membran sel itu sendiri. eh ini adalah apa namanya terkait dengan eh, terkait dengan prekursor untuk sintesis triasilgliserol gitu ya. Jadi gliserol 3 fosfat itu merupakan prekursor gitu ya. Gliserol 3 fosfat itu merupakan prekursor untuk pembuatan nanti triasilgliserol gitu ya. Ini gliserol 3 fosfat. Nah, pertanyaannya adalah gliserol 3 fosfat dapat diperoleh dari mana? Jadi ada dua eh, metabolisme yang bisa memproduksi gliserol 3 fosfat. Yang pertama adalah dari glikolisis, yaitu glukosa. Glukosa nanti diubah menjadi dehidroksiaseton fosfat. Dan nanti dehidroksiaseton fosfat oleh adanya NADH dan enzim gliserol 3 fosfat dehidrogenase akan diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Gitu ya. Terus kemudian dari lipolisis. Lipolisis. Jadi lipolisis itu pemecahan lipid. Jadi triacylglycerol melalui lipolisis nanti diubah menjadi gliserol dan dengan penambahan ATP oleh enzim gliserol kinase akan diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Jadi inilah substrat sumber dua mekanisme metabolisme untuk menghasilkan substrat yang merupakan prekursor tulang punggung dari lemak dan juga fosfolipid. Nah, langkah selanjutnya seperti apa? Jadi setelah trigliserol 3 fosfat terbentuk, nanti ada enzim yang disebut dengan asil transferase yang nanti akan mengikat dua lemak, ya ini dua kali lemak di sini.
ya, 2 kali lemak hasil transferase nanti akan membentuk asam fosfatidat, ya, asam fosfatidat. Nah, asam fosfatidat ini apa? Asam fosfatidat ini adalah prekursor untuk triasilglycerol dan fosfolipid, gitu ya. Untuk prekursor untuk triasilglycerol dan fosfolipid karena dibentuk dari gliserol 3 fosfat dan plus 2 asam lemak. 2 kali asam lemak. Ini asam lemak satu, ini asam lemak dua. Dikataalisis oleh enzim yang disebut enzim asil transferase, gitu kan? Asil transferase. Dan nanti dalam prosesnya dua tahap ini sekaligus dengan melepaskan CoA, gitu ya. Jadi itu tahap penting dalam metabolisme asam pembentukan asam fosfatidat. Nah, selanjutnya asam fosfatidat yang terbentuk itu akan didefosforilasi dan dideasetilasi untuk membentuk triasil gliserol. Ini tahap pertama. Ini tahap pertama pembentukan triasil gliserol. Ada beberapa enzim di situ yang terlibat, yakni fosfatidik asid fosfatase atau disebut dengan lipin yang mengubah asam fosfatidat, ya, mengubah asam fosfatidat menjadi 1,2 diasilglicerol. Gitu. 1,2 diasilglicerol oleh asil transferase, enzim asil transferase itu diubah menjadi triasil gliserol. Gitu ya. Jadi ini adalah tahap pertama. Kemudian eh, pembentukan fosfolipid itu juga dilakukan dengan menggunakan asam fosfatidat. Dengan jadi asam fosfatidat itu yang di bagian kanan ini akan akan mengikat gugus eh, eh, gugus amin, misalnya serin, kolin, etanol amin begitu ya. Nah, eh, pengikatan gugus inilah disebut dengan eh, glycerofosfolipid. Misalnya gitu. Adanya gugus fosfat yang terikat. Nah, dalam prosesnya itu kan perlu adanya sumber eh, gliserol 3 fosfat. Nah, sumber gliserol 3 fosfat itu salah satunya adalah dari glikolisis yang tadi kita cerita di awal begitu ya, glikolisis. Jadi selain glikolisis juga lipolisis, gitu ya. Nah, lipolisis ini distimulasi oleh hormon memang, yakni glukagon atau apinefrin sehingga glikolisis ketika ketika itu terjadi maka glikolisis dihambat. Sehingga dehidrasi aseton fosfat tidak selalu tersedia untuk membentuk gliserol 3 fosfat. Jadi itu hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi misalnya tadi apa namanya glikolisis ternyata tidak selalu ada karena stimulasi glukagon atau epinefrin selama lipolisis maka akan menghambat glikolisis sehingga pembentukan dehidrasi aseton fosfat sebagai sumber untuk membentuk gliserol 3 fosfat itu tidak terjadi. Eh Di sel adiposa itu kan tadi kita juga mengetahui memiliki gliserol kinase untuk gliserol 3 fosfat di sel secara langsung. Dengan demikian, sel itu membuat dehidroksiaseton fosfat melalui gliseroneogenesis. Nah, ini salah satu mekanisme untuk membentuk triasil gliserol 3 fosfat. Jadi melalui pathway yang disebut dengan glyceroneogenesis. Glyceroneogenesis itu apa? Glyceroneogenesis adalah pembentukan gliserol 3 fosfat gitu ya. Untuk sintesis triacilglycerol melalui pembuatan diacetyl fosfat tetapi bukan dari glukolisis tetapi dari tahapan lain yakni tahapan yang disebut dengan
bagian dari gluconeogenesis. Jadi misalnya pirufat dari pirufat karbosilase menjadi azoasetat, azoasetat menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim fosfoenol pirufat karboksigenase. Dari serangkaian tahap nanti akan diubah menjadi dehidroksiaseton fosfat. Yang di sini tidak melibatkan proses glikolisis begitu ya. Eh, tapi bagian lain dari proses glikolisis yakni gluconeogenesis yang nanti dihidrogenase fosfat di sel adiposa nanti diubah menjadi gliserol 3 fosfat dan menjadi substrat untuk sintesis triasil gliserol gitu ya. Jadi gliseroneogenesis itu membuat dihidroksiaton fosfat untuk menghasilkan gliserol 3 fosfat. Jadi itu intinya. Jadi dalam proses gliseroneogenesis itu memiliki beberapa tahapan yang sama dengan gluconeogenesis, yakni mengubah pirufat menjadi dehidroksiaton fosfat. Secara prinsip merupakan versi gluconeogenesis yang lebih pendek dalam jaringan adiposa dan hati. Jadi ini pentingnya ya, pentingnya Anda harus bisa menjelaskan terkait dengan mengapa sel adiposa itu mengekspresikan pirufat ya, mengekspresikan pirufat adanya enzim pirufat karboksilase dan juga fosfonol pirufat karboksinase. Karena eh, kaitannya dengan aktivitas metabolisme gliseroneogenesis yang ada di jaringan adiposa dan hati. Baik, kita masuk ke tahap kedua, yaitu ke tahap kedua yaitu biosintesis fosfolipid membran. Nah, ini biosintesis fosfolipid membran itu berarti dimulai dengan asam fosfatidat sebagai substratnya atau diasil gliserol. Ya, jadi nanti asam fosfatidat itu karena di gugus C nomor 3, C nomor 3 ya, C nomor 3, mm-mm, memiliki gugus OH dan kepala juga memiliki OH-nya, gitu kan? Jadi gugus kepala fosfat itu akan dibentuk secara kondensasi dengan asam fosforik dengan dua alkohol ini. Jadi nanti prosesnya mengeliminasi H2O, air atau air. Jadi nanti akan ada gliserofosfolipid. Nah, gitu ya. Nah, dari dengan substratnya adalah asam fosfatida. Nah, ini adalah keterangan lebih lanjut pada pengikatan gugus kepala. Jadi ini adalah strategi, ada dua strategi yang bisa dijelaskan ya terkait dengan mekanisme apa sebenarnya terkait pengikatan gugus eh, kepala dari fosfornya. Yang pertama adalah diasil gliserol diaktifasi dengan sitidin difosfat, CDC eh, eh, sitidin difosfat gitu ya. Nanti dari dan sitidin difosfat ini nanti akan mengikat apa namanya? Mengikat dengan adanya ini ya terjadinya pengikatan untuk melepaskan CMP, sitidin monofosfat. Jadi karena ini sitidin difosfat nanti dengan penambahan gugus hidroksil nanti akan terikat. Nah ini akan melepaskan H2O dan CMP, sitidin monofosfat. Nah, strategi kedua adalah alkohol bebas yang ada di 1,2 diasilgliserol itu akan mengikat secara langsung eh, CDP ya, sitosin difosfat secara berikatan nukleofilik ya pada fosfat yang diaktifkan CDP. Jadi nanti sama di sini nanti akan melepaskan CMP. Ini nanti ujung-ujungnya nanti setelah CMP dilepaskan
keduanya menghasilkan gliserofosfolipid. Jadi ada dua mekanisme yang yang dihipotesiskan terkait dengan bagaimana ini berlangsung. Jadi kalau misalnya di E. coli ini CDP, jadi cytidine difosfat diasil gliserol. Ini ya, ini yang mekanisme satu ya. Kalau di Korea kedua-duanya dimungkinkan itu terjadi. Jadi ini mekanisme dua strategi untuk membentuk ikatan fosfodieter dari fosfolipid. Jadi ikatan antara ini terbentuk ikatan yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sintesis fosfatidil etanol amin dan fosfatidil kolin di jamur yeast ya. Ini adalah dua dua bagian penting juga ya dalam suatu komponen membran. Jadi fosfatidilserin ini didekarboksilasi menjadi fosfatidil etanol amin oleh aktivitas enzim fosfatidilserin dekarboksilase. Jadi ini mekanisme reaksinya adalah dekarboksilasi, nanti dihasilkan fosfatidil etanol amin. Nah, perhatikan yang diwarnai ini menunjukkan bahwa penambahan pembentukan senyawa fosfatidil etanol amin dengan mengubah melepaskan ini ya, melepaskan karboksilnya karena prosesnya reaksinya adalah dekarboksilasi. Reaksi yang terjadi adalah dekarboksilasi artinya pelepasan gugus karboksil. Kemudian pembentukan fosfatidiletanoamin kemudian nanti diaktifasi oleh enzim S-adenosil metionin. S-adenosil metionin nanti akan mendonorkan gugus metil. Jadi nanti menambah 3 gugus metil ke gugus amino yang nanti membentuk fosfatidil kolin ya. Nanti membentuk fosfatidil kolin atau lecitin. Yang ini dikatalisis oleh metil transferase. Jadi ada metil transferase untuk mengubah fosfatidil etanoamin menjadi fosfatidil kolin. Nah, kalau di mamalia seperti apa? Di mamalia, fosfatidilserin tidak disintesis dari CDP, sitosin difosfat, diasilgliserol seperti halnya di jamur dan bakteri, tapi dibuat dari fosfatidiletanoamin dan fosfatidilkolin. Ini fosfatidilkolin dan fosfatidilkolin nanti melalui reaksi perubahan gugus kepala yang pertama yang dikatalisis oleh sintase spesifik ini ya, sintase spesifik dan lintasan penyelamatan kolin nanti gitu ya. Ini dua mekanisme eh, terkait dengan fosfolipid pada manusia, yakni fosfatidil serin disebutkan di sini. Nah, ini adalah sintesis sphingolipid di mamalia melalui 4 tahap. Yang pertama adalah sintesis spinganin dari palmitoyl-CoA dan serin. Ini palmitoyl-CoA ditambah dengan serin nanti akan membentuk spinganin. Spinganin ini sebagai tahap pertama. Kemudian tahap kedua pengikatan asam lemak fatty acid CoA melalui ikatan amida yang membentuk eh, N-asil spinganin. Kemudian N-asil spinganin melalui enzim oksidase itu akan dilakukan desaturasi, desaturasi pada N-asil spinganin menghasilkan N-asil sphingosine atau ceramide terkait dengan nama senyawanya. Itu tahap ketiga, ceramid yang mengandung sphingosine, ya. Tahap keempat adalah yang kemudian ini terjadi di aparatus Golgi, yaitu pengikatan gugus kepala. Ada fosfatidilkolin, gitu ya, fosfatidilkolin, kolinnya terikat menghasilkan cerebrosid atau gang leukocyte.
atau sphingomyelin ya, membentuk sphingomyelin. Jadi ini tahap ini terkait dengan beberapa tahapan yang ada, gitu ya. Ini tahap keempat. Nah, fosfolipid yang terbentuk itu harus transfer dari retikulum endoplasma ke membran karena menjadi komponen membran sel. Jadi fosfolipid itu disintesis di retikulum endoplasma, kemudian diterbang ke kompleks Golgi untuk sintesis tambahan. Jadi untuk pasca modifikasi dan seterusnya. Kemudian eh, selanjutnya harus dimasukkan ke dalam membran yang spesifik, tetapi tidak dapat didifusi secara langsung karena non-polar, sehingga ditransfer melalui vesikel membran. Jadi membentuk vesikel gitu yang diarahkan ke membran target. Sampai saat ini detail prosesnya memang belum belum diketahui dengan baik ya. Tapi salah satu mekanisme yang mungkin itu adalah melalui vesikel transport membran. Baik, kita lanjutkan terkait dengan sintesis kolesterol, steroid dan isoprenoid biosintesis. Jadi ada 4 tahapan yang penting terkait dengan pembentukan kolesterol dari di dalam manusia ataupun makhluk hidup gitu ya. Yang pertama adalah kondensasi. Jadi substratnya adalah asetat dan mevalonat gitu ya. Jadi kondensasi tiga molekul asetat membentuk 6 senyawa yang disebut dengan mevalonat. Kemudian mevalonat ini dikonversi menjadi isopren unit-unit isopren yang aktif. Ini disebut dengan unit isopren yang aktif. Kemudian isopren ini yang aktif ini didepolymerisasi menjadi isopren 5 kar 6 5 karbon isopren unit yang membentuk 30 karbon linear squalene ya. Ya, linear squalene. Jadi ini ada 30 karbon ya. Jadi kemudian tahap keempatnya 30 karbon itu yang bentuknya linear itu eh, dibentuk siklik gitu ya. Menghasilkan 4 ring ya, 4 cincin 1 2 3 4 itu sebagai intinya dengan serangkaian tahapan yang berbeda, eh, mulai dari oksidasi, pelepasan atau migrasi gugus metil yang menghasilkan produk kolesterol. Jadi ini ujungnya terakhirnya adalah pembentukan kolesterol. Jadi kurang lebih ada 4 tahapan itu. Nah, masing-masing tahapan seperti apa? Nah, pembentukan mevalonat itu melibatkan 3 enzim, yakni asil CoA, asil CoA, asil transferase, gitu ya. Eh, Kemudian ini akan membentuk asil CoA dengan melepaskan CoA, terus kemudian dikatalisis oleh HMG CoA sintase itu membentuk beta hidroksi beta metil glutaril CoA atau HMG CoA. Kemudian HMG CoA reduktase, nanti dari HMG CoA ini akan diubah menjadi mevalonat. HMG CoA reduktase. eh Dalam prosesnya HMG CoA ini membutuhkan NADPH. Jadi ini salah satu contoh eh, energi yang diperlukan dalam proses biosintesis. Konversi memvalonat menjadi isopren unit yang aktif itu dilalui beberapa tahapan gitu ya. Ada kurang lebih 6 unit yang dapat dikombinasikan membentuk squalen yang nanti akan di tahap sebagai tahap selanjutnya. Itu akan dihasilkan. Kemudian warna-warna ini menunjukkan bahwa ini adalah gugus fungsi yang nanti akan dilepaskan gitu ya, akan dilepaskan eh, eh, dari pirofosfa mevalonat. Jadi kemudian ini merupakan senyawa antara yang diduga
sebagai senyawa antara dalam proses biosintesis mevalonat ini, gitu ya, mevalonat ini. Jadi ada eh, yang perlu diperhatikan berarti ada enzim mevalonat 5 fosfotransferase yang membutuhkan ATP sebagai sumber fosfat untuk ditransfer ke mevalonat yang nanti membentuk 5 fosfomevalonat. 5 fosfomevalonat akan nanti membentuk 5 pirofosfomevalonat. 5 pirofosfomevalonat. Jadi butuh satu fosfat lagi sehingga ada enzim fosfomevalonat kinase untuk juga memerlukan ATP, gitu ya. Nanti membentuk senyawa antara 3 fosfo 5 pirofosfomevalonat dengan adanya penambahan ATP dan juga aktivitas enzim fosfomevalonat dekarboksilase. Jadi senyawa antara di sini yang diduga adalah ini 3 fosfo 5 pirofosfomevalonat. Nah, nanti membentuk isopren 6 apa namanya isopren yang aktif itu eh, setelah adanya aktivitas senyawa antara ini. Nanti ada pirofosfat mevalonat dekarboksilase, yakni eh, melepaskan karboksil ini. Kemudian isopentanil pirofosfat isomerase yang nanti membentuk isomer dari bentuk awal yang sebelumnya ada ikatan gandanya di sini diubah menjadi di sini, gitu ya. Nah, isopentanil pirofosfat menjadi dimetil pirofosfat. Nah, ini bentuk aktifnya yang nanti akan diubah menjadi skualen. Nah, dimetil pirofosfat dan isopentanil pirofosfat ini ya tadi oleh peniltransferase diubah menjadi granil pirofosfat oleh prenyl transferase itu dengan penambahan isopentanil pirofosfat diubah menjadi farnesil pirofosfat dan farnesil pirofosfat oleh skualen sintase dengan adanya ditambah dengan farnesil pirofosfat dengan adanya NADPH itu diubah menjadi skualen. Jadi ini adalah kira-kira tahapan penting yang terkait pembentukan skualen. Kemudian pembentukan kolesterol bagaimana? Pembentukan kolesterol itu juga dari skualen ini ada aktivitas enzim yang disebut dengan skualen monooksidase dengan membentukkan NADPH dan O2 di situ prosesnya itu menghasilkan skualen 23 epoksidase. Epoksida. Nah, ini beberapa tanaman, beberapa makhluk hidup berbeda. Untuk tanaman misalnya dia memerlukan berserangkaian tahap untuk menjadi stigma sterol. Untuk fungi juga butuh banyak tahap untuk menjadi ergosterol. Sementara untuk hewan ataupun manusia itu ada aktivitas perlu aktivitas enzim yang disebut siklase di hewan. Kemudian dari siklase itu membentuk lanosterol. Dari lanosterol itu ada serangkaian tahap untuk membentuk kolesterol. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam proses apa namanya pembentukan kolesterol untuk mengubah bentuk linear skualen menjadi bentuk siklik eh, dengan apa namanya inti steroid. Nah, ini yang menarik bahwa kolesterol ini memiliki menjadi substrat penting pada banyak senyawa yang diperlukan oleh makhluk hidup. Yang pertama, kolesterol itu dapat diubah menjadi apa namanya garam empedu ya. Di kebanyakan di vertebrata, kolesterol itu disintesis terjadi di hati. Jadi ini eh, jadi di hati, jadi nanti dia menjadi diekspor ke banyak tempat dalam bentuk yang beragam, mulai dari garam empedu, kemudian ataupun ester kolesterol. Jadi gitu ya, garam empedu ataupun ester kolesterol. Ini yang nanti diubah, gitu ya. Kemudian eh, hidroksi kolesterol itu juga dapat dibentuk di hati, dapat dibentuk hati
yang dia berfungsi sebagai regulator untuk sintesis kolesterol, gitu ya. Kemudian pada jaringan yang berbeda, kolesterol itu juga dapat diubah menjadi hormon-hormon steroid atau vitamin D. Hormon vitamin D, yang ini bisa dia terjadi di hati ataupun di ginjal gitu. Hormon ini memiliki fungsi signaling yang nanti menjadi reseptor dari suatu protein inti, gitu ya, nuklear reseptor protein. Jadi itu menjadi penting dalam proses-proses metabolisme. Jadi ini eh, jadi kolesterol itu tidak selalu berbahaya begitu ya, tapi menjadi bagian penting dalam proses metabolisme kita. Jadi kita harus sadari itu bahwa kita juga butuh kolesterol. Nah, kolesterol dan lipid lainnya itu ditransport dalam sistem metabolisme hewan ataupun manusia itu melalui lipoprotein. Jadi ini adalah contoh eh, gambar lipoprotein. Nanti ketika lipoprotein itu dipecah, di situ ada ester kolesterol, kemudian lipid monolayer fosfolipid, kemudian kolesterol yang tidak teresterifikasi atau kolesterol bebas, dan juga triasil gliserol. Di sini lipoprotein itu ada apolipoprotein atau ApoB100 misalnya, di sini adalah contohnya. Nah, kalau lihat dari kelas lipoprotein dari Microsoft Electron misalnya, ini kilomikron itu cukup ukurannya lebih besar, kemudian very low density lipoprotein ukurannya lebih kecil dibandingkan kilomikron, kemudian low density lipoprotein ukurannya lebih kecil dibandingkan eh, FLDL, kemudian HDL itu ukuran lebih kecil lagi dibandingkan dengan LDL. Jadi itu yang perlu diperhatikan dengan densitasnya itu ukurannya menjadi berbeda. Nah, ini adalah lebih jelas terkait dengan kelas dari eh, lipoprotein eh, plasma manusia, ya, lipoprotein plasma manusia. Dari sini komposisinya kilomikron, densitasnya itu lebih kecil ya, densitas gram per milinya lebih kecil dari 1,006 gram per mili. Jadi kalau high density lipoprotein dia semakin besar. Dari atas ke bawah densitasnya semakin besar. Kemudian kalau jumlah proteinnya semakin besar, jumlah fosfolipidnya juga semakin besar, kemudian kolesterol bebasnya juga semakin besar. Yang tertinggi kolesterol bebasnya ada eh, di LDL, low density lipoprotein. Ester kolesterolnya juga yang tertinggi ada di LDL. Kemudian untuk triacylglycerolnya yang tertinggi ada di kilomikron, gitu ya. Yang terendah di high density lipoprotein. Secara komposisi ya. Jadi secara komposisi itu terkait dengan uh, lipoprotein plasma manusia. Nah, ini adalah beberapa apolipoprotein. Apolipoprotein dari tipe apo A1 sampai dengan apo E. Jadi ini adalah berat molekul polipeptidanya. Jadi yang tertinggi adalah apo B100, sekitar 512 berat molekulnya polipeptidanya. Kemudian yang perlu dilihat itu ada beberapa fungsi itu juga diketahui, seperti apo D itu tidak diketahui, kemudian apo C1 juga masih belum diketahui. Kemudian apo B100 misalnya mengikat ke reseptor LDL. Apo B100 fungsinya adalah untuk mengikat ke reseptor LDL dan seterusnya. Jadi mohon ini dipelajari dengan baik terkait dengan fungsi lipoprotein di lipoprotein plasma human. Nah, ini adalah lipid transfer gitu ya. Transfer lipid dengan menggunakan lipoprotein. Jadi ketika Anda memakan makanan, kemudian nanti akan masuk ke dalam sel dalam bentuk triacylglycerol melalui simpatik ya, kilomikron melalui sistem limpatik. Dan nanti triacylglycerol ini berikatan dengan
kilomikron, sama gitu ya. Nah, kilomikron ini eh, di dalam sel miosit atau adiposa, mammary gland gitu ya. Ini akan dilepaskan dalam bentuk apa namanya asam lemak. Asam lemak bebas, asam lemak bebas ataupun kilomikron sisa. Nah, kilomikron sisa itu nanti akan dilepaskan ke sel hati, sel hati gitu ya. Kilomikron sisa nanti akan beberapa tahap akan dilakukan. Yang pertama, kilomikron itu akan diubah menjadi very low density lipoprotein di sini. Dari very low density lipoprotein ini akan diubah dari jaringan hati ke ini mulai endogenous pathway ya. IDL dengan melepaskan asam lemak apa namanya asam lemak bebas, kemudian LDL. LDL ini akan mengubah beberapa kilomikron ditransfer ke eh, gonad, jaringan gonad, kemudian ke otot, kemudian adiposa gitu ya. Kemudian eh, eh, ke diubah lagi LDL ini ke 8 bagian ke 8 adalah kilomikronnya nanti dibawa ke sel makrofag ya, sel makrofag untuk nanti di reverse ke transfer kolesterol. Atau LDL ini nanti di oleh apo enzim tadi akan terikat dengan apa namanya LDL reseptor nanti dikembalikan untuk menjadi kilomikron gitu ya, kilomikron gitu. Atau dari LDL ini tidak langsung tetapi melalui sel makrofag. Sel makrofag nanti reverse kolesterol transport nanti diubah menjadi bisa ke LDL reseptor atau SRB1 reseptor. Nanti SRB1 reseptor kembali ke apa namanya ke hati, nanti di hati diubah menjadi enteropathik pathway nanti untuk menjadi sumber pembentukan garam empedu. Misalnya seperti itu. Garam badus. Jadi ini beberapa tahap yang mungkin terkait dengan bagaimana apa nih eh, transport lipid di dalam sistem eh, human manusia ataupun manusia ya terkait dengan transport eh, lipidnya. Nah, ester kolesterol masuk dalam sel melalui apa? Itu mungkin ya pertanyaan. Ester kolesterol itu dalam sel melalui endositosis. Jadi endositosis. Eh, jadi kolesterol yang dibentuk dari aparatus Golgi, retikulum endoplasma itu kemudian reseptor yang LDL disintesis melalui retikulum endoplasma, kemudian dipindahkan melalui membran Golgi, melalui aparatus Golgi. Kemudian gitu ya. Kemudian eh ini ketika ini berpindah, maka LDL partikel LDL di situ ada ApoB100, ester kolesterol, itu LDL reseptor akan berikatan dengan ApoB100 ini dalam pada LDL, kemudian menginisiasi terjadi endositosis. Nah, endositosis ini eh, terjadi membentukkan gelembung, kemudian akan masuk ke tahap ketiganya adalah internalisasi ke dalam endosom, kemudian tahap keempatnya itu bisa di di dikirim keluar. Tahap keempatnya bisa dikirim di keluar atau masuk ke dalam endosom dengan lisosom gitu ya, dengan lisosom. Nanti di dengan litik enzim yang ada di lisosom itu akan mendegradasi ApoB100 dan ester kolesterol untuk melepaskan asam amino, asam lemak dan juga kolesterol. Nah, kolesterol inilah nanti yang akan
simpan di dalam bentuk eh, lipid lipid simpanan atau lipid doplet. Jadi kurang lebih itu ya terkait dengan bagaimana endositosis, reseptor endositosis berperan terkait dengan menghantarkan sel penyimpanan sel ke dalam sistem tubuh manusia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.